Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Gunawan, NPM 2422311073. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yang sangat relevan di mana terkait dengan etika dan berkelanjutan dalam bisnis. Judulnya adalah Algoritma versus Nurani. Kita akan melihat bagaimana dilema etika dan peran pemerintah bersinggungan dalam dunia bisnis berbasis artificial intelligence di tahun 2026. Masuki tahun 2026, AI bukan lagi sekedar asisten, tetapi sudah jadi penentu keputusan utama dalam bisnis. Namun ada masalah besar di sini, terjadinya benturan antara efisiensi algoritma yang super cepat dengan nurani yang penuh pertimbangan moral. Bisnis seringkali bingung memilih antara untung maksimal atau tetap menjaga integritas. Disinilah kita butuh regulasi pemerintah agar teknologi tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Hal yang melatar belakangi kenapa ini jadi masalah karena ada fenomena yang disebut dengan kotak hitam atau black box. Banyak keputusan bisnis seperti kasih pinjaman bank atau pilih karyawan dilakukan secara otomatis oleh AI tanpa kita tahu proses di dalamnya. Dimana kita ketahui HRD dalam rekrut karyawannya itu seringkali tidak dibaca oleh satu persatu, melainkan diolah oleh mesin. Kalau algoritma salah dan merugikan orang, seringkali tidak ada yang mau tanggung jawab. Maka etika harus disuntikkan ke sistem agar hak asasi manusia tetap terjaga. Ada landasan konseptual dalam membangun bisnis berbasis AI yang berintegritas. Kita tidak bisa berjalan tanpa arah. Ada tiga pilar konseptual utama yang menjadi pegangan kita. Pertama, etika algoritmik. Kedua, kedaulatan digital. Ketiga, human in the loop atau HTL. Etika algoritmik ini bukan sekedar aturan tambahan, melainkan prinsip moral yang harus disuntikkan langsung ke tahap desain dan implementasi AI. Tujuannya jelas untuk memastikan algoritma yang kita buat tidak menghasilkan bias atau diskriminasi terhadap kelompok manapun. Mengacu pada pemikiran Robert et al. Tahun 2021 bahwa etika harus menjadi bagian terstruktur dari sistem itu sendiri. Lalu kedua, kedaulatan digital. Pilar ini menekankan pada peran penting negara. Pemerintah memiliki hak penuh untuk mengatur data dan teknologi yang beroperasi di wilayahnya atau negaranya. Hal ini sangat krusial di tahun 2026 ini untuk melindungi setiap warga negara dari potensi eksploitasi oleh bisnis global yang hanya mengejar data tanpa izin. Yang ketiga, human in the loop. Prinsip ini adalah pengingat bahwa secanggih apapun kecerdasan buatan, mesin tetaplah mesin. Berdasarkan konsep dari Emami et al. Tahun 2024, kendali akhir adalah tanggung jawab moral yang harus mutlak tetap berada di tangan manusia. AI boleh membantu mengolah data, tapi keputusan yang menyangkut nasib manusia harus tetap menjadi sentuhan nurani dari individu tersebut. Lalu selanjutnya fenomena dan perkembangan terkini. Sekarang fokus bisnis sudah berubah dari sekedar efisiensi ke arah membangun kepercayaan AI trust business. Dengan adanya aturan seperti UAI Action, perusahaan tidak bisa lagi asal-asalan. Menariknya, konsumen sekarang mulai kritis. Mereka memilih merek berdasarkan moral footprint atau seberapa bersih jejak moral perusahaan dalam mengelola AI. Lalu selanjutnya studi kasus terkait dengan ancaman bias artificial intelligence, di mana contoh nyatanya pada raksasa teknologi seperti Amazon, Meta, dan Google, di mana Amazon pernah gagal karena sistem rekrutmennya bias terhadap perekrutan karyawannya yang dimana didominasi oleh laki-laki dibanding perempuan. Begitu juga Meta dan Google. Algoritma iklan mereka ditemukan masih mendiskriminasi kelompok ekonomi tertentu dalam penawaran kerja atau penawaran lainnya. Ini bukti kalau AI tanpa pengawasan hanya akan mengulang prasangka sosial yang sudah ada. Selanjutnya adalah analisis dan pembahasan. Masalah intinya adalah banyaknya perusahaan terlalu fokus pada hasil maksimal atau utilitarianisme, tapi lupa bagaimana menjaga hak privasi individu. Kabar baiknya, perusahaan yang melakukan audit algoritma dan transparan secara sukarela justru mempunyai nilai saham yang lebih stabil dan konsumen yang loyal. Selanjutnya, implikasi praktis. Ada apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Ada empat, di mana pertama, terapkan etik by design dengan bentuk dewan etik artificial intelligence. Yang kedua, rutin melakukan audit algoritma oleh pihak ketiga. Yang ketiga, jujur dalam pemasaran, jangan manipulatif, karena kita ketahui bahwasanya di dunia pemasaran banyak sekali manipulatifnya. Yang keempat, wajib
punya protokol kill switch untuk memastikan artificial intelligence secara instan jika melanggar etika. Tentunya hal itu ada tantangan dan peluang. Dalam implementasinya, kita harus realistis bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana, terutama adanya fenomena lomba senjata teknologi antar negara yang sering kali memicu fragmentasi regulasi global sehingga standar etika menjadi sulit untuk diseragamkan. Selain itu, kita juga harus mengantisipasi tingginya biaya kepatuhan serta besarnya investasi yang dibutuhkan untuk membangun sistem artificial intelligence yang benar-benar adil dan bebas bias. Namun, di balik hambatan tersebut, terdapat peluang strategis berupa lahirnya curug pasar baru seperti etik as a service atau etika sebagai layanan, serta munculnya kebutuhan akan layanan audit teknologi dan sertifikasi kepatuhan digital yang pada akhirnya perusahaan yang mampu menjawab dilema ini tidak hanya sekedar patuh pada aturan, tetapi akan memenangkan loyalitas konsumen di masa depan yang semakin kritis dan peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap interaksi digital yang dilakukan oleh mereka. Terakhir, kesimpulannya, kunci masa depan adalah sinergi antara regulasi pemerintah yang kuat dan komitmen transparan dari perusahaan tersebut. Ingat, pesan utamanya adalah algoritma tanpa nurani adalah ancaman, tapi nurani tanpa teknologi adalah ketertinggalan. Mari kita bangun bisnis yang sukses bukan cuma dari laba rugi, tapi dari seberapa adil kita mempermudah manusia. Di mana kita ketahui teknologi harus bersinergi dengan manusia. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.